Halo guys, berbisnis tidak selalu dengan modal yang banyak. Berbisnis juga harus memiliki skill dalam berkreasi. Crafty Cats, sebuah program televisi yang akan mengulik bisnis kreatif unik dan pastinya menarik. Di episode perdana kali ini, Crafty Cats sudah menyiapkan 2 tempat bisnis seru yang sangat membutuhkan kreativitas dan ketelitian. Ingin tahu apa-apa saja bisnisnya? Cus, kita simak liputannya. Halo Crafty Cat, selamat datang ya di workshopnya Little Craft. Masuk yuk. Sorry ya, lagi berantakan banget nih, tapi ikut aja ya. Duduk sama saya di sini. Lizzie, seorang desainer grafis, memulai sebuah bisnis papercraft buatan tangan sejak 6 tahun silam. Semula, usaha ini berawal dari hobinya membuat kerajinan tangan. Scrapbook adalah seni menghias foto. Dalam setiap lembar kertas yang ditempeli foto bisa dihias dengan membubuhkan data, puisi, stiker, guntingan kertas, maupun memorabilia yang berhubungan dengan subjek yang ingin diceritakan dalam foto. Jadi bisnis yang saya tekuni itu adalah sebenarnya kita kalau sebutnya bisnisnya itu paper crafting, atau sekarang orang lebih banyak kenalnya dengan scrapbooking gitu. Nah, ya kayak gini sih contohnya scrapbook. Ya dibilangnya scrapbook karena bentuknya book. Nah, semakin berkembangnya zaman sebenarnya banyak. Ada scrapbox, itu bentuknya box. Ada scrap frame, bentuknya frame. Tapi semuanya dasarnya itu paper crafting. Crafter, bisnis yang dijalani wanita mungil ini selain memberikan jasa pembuatan scrapbox, Little Craft juga menawarkan produk lainnya seperti scrapbook yang dibuat di dalam album, scrap frame, menata scrap dalam sebuah frame. Anyway, nama bisnisnya Lizzie ini Little Craft. Kenapa ya disebutnya Little Craft? Soalnya dulu kan masih kerja. Ini sebenarnya konsepnya adalah bisnis kecil-kecilan aja sih, bisnis nyambil. Gitu, makanya ada namanya Little. Nah, makin lama makin ngeliat bisnisnya lumayan, tetap namanya Little Craft tidak diganti, ya cuman bisnisnya semakin membesar. Hopefully nanti mungkin jadi bigger craft. Wanita yang pernah bekerja kantoran ini pun selalu belajar dan berinovasi pada produk yang dibuatnya untuk meningkatkan skill dalam bisnis papercraft. Lizzie berharap ke depan usaha rumahan yang dirintisnya semakin berkembang dan semakin besar. Dulu kan saya emang jurusannya graphic designer, jadi saya suka segala sesuatu yang gambar yang lucu-lucu. Terus saya orangnya rada narsis, suka foto-foto, jadi saya suka nempel-nempel foto. Kalau dulu zaman kita SMP SMA, mading gitulah nempel-nempel. Saya suka segala sesuatu yang bisa dikerjakan sama tangan gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu calon suami saya, sekarang udah jadi suami, dia bilang kalau hobi kenapa sih buang-buang duit, kenapa nggak dijadiin duit aja gitu. Itu sayang banget gitu. Akhirnya ya udahlah, coba kasih tahu ke teman, sekarang kerjaan saya bikin ginian loh, ada yang mau coba nggak gitu kan. Dari teman-teman beli 1, beli 2, akhirnya ternyata lumayan gitu ya. Banyak orang narsis juga di sekeliling kita, karena emang kalau dilihat di Jakarta terutama orang banyak suka barang-barang handmade gitu. Jadi di mana-mana semakin banyak yang jual barang-barang handmade, baik bentuknya foto, bentuknya frame, bentuk apapun juga sih gitu ya. Jadi itu awal mula kenapa saya bisnisnya di paper crafting. Banyak cara yang dilakukan oleh Lizzie dalam mencari inspirasi dan menambah pengetahuan serta meningkatkan teknik pembuatan beberapa variasi scrapbook yang dipelajarinya melalui YouTube. Hal tersebut dilakukannya agar papercraft miliknya tetap up to date dan mengikuti tren pasar yang bergerak di bidang handmade. Jadi kalau kita suka, ya mungkin orang-orang yang suka hashtag Instagram gitu ya, hashtag tutorial, itu banyak sekali keluar. Jadi di situ sih inspirasinya, ngelihat mereka bikinnya seperti itu. Ya Little Craft sendiri implementasi, model yang ini Little Craft sukanya kayak gini, motifnya seperti ini, marginnya seperti ini gitu. Nah jadi dikembangin sendiri supaya jadinya unik. Ini loh khusus Little Craft punya. Wanita berkulit putih ini pun akhirnya memutuskan untuk fokus menjalankan roda bisnis rumahan yang dirintisnya, dan hingga saat ini Lizzie tetap mempopulerkan dan mengedukasi para calon pelanggannya untuk lebih mengetahui seni scrapbook. Kesulitan paling tingginya adalah karena saya mulai bisnis ini 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu peralatan crafting belum banyak. Terus yang kedua, 5 tahun awal saya kerjainnya sendirian. Gitu. Jadi susahnya itu karena saya masih kerja kantoran, which is saya mesti kerja di jam 9 sampai jam 6. Terus saya mesti pulang lagi kerjain pesanan dari jam 7 sampai jam 12. Terus menerus kurang lebih selama 5 tahun. Itu sih kesulitannya.
waktu awal sekali, malahan modalnya itu saya bisa cerita mungkin cuma sekitar 300 sampai 500 ribu gitu, karena itu saya benar-benar beli peralatan yang minimalis lah ya. Ya cuman basic kayak kita perkantoran aja, kita butuh cutter, kita butuh papan untuk potong-potong, double tape segala macem. Bisnis berbasis startup tengah berkembang pesat di negeri ini. Beraneka ragam kreasi anak muda disalurkan lewat startup. Hal ini pula lah yang menginspirasi Lizzy untuk membuat startup dengan ide yang luar biasa, yaitu scrapbook. Jadi ini ya salah satu contoh yang udah jadi, benar-benar udah jadi. Kita lihat, kita tinggal tempel foto. Ada section yang lucu yang kita bisa tarik buat foto. Jadi dia banyak banget taruh fotonya. Bagi crafter yang ingin mengetahui cara pembuatan scrapbox, jangan kemana-mana karena Crafty Cats akan kembali setelah yang satu ini.